Halo halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Temanya adalah yang akan berkembang di bulan ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo. Bebas ya, karena ini general reading akan menarik banyak energi. Silakan cek kecocokannya. Dan ini juga timeless ya, kapan aja kamu nonton. Silakan bagi yang resonate dan jangan lupa simak sampai habis. Supaya tidak ada informasi yang hilang atau sepotong-sepotong, kita akan lihat sama-sama ya. Semoga yang baik-baik terwujud dan juga doanya teman-teman ya selama ini bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Serahkan semuanya kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah yang menentukan ya bagaimana nanti ya pada akhirnya. Oke, sekarang kita lihat yang akan berkembang untuk Leo. Mother of Air, Queen of Swords. Di sini Leo perlu tegas ya, yang aku lihat ada keputusan yang harus diambil, ada sikap ya yang perlu dilakukan, utamanya ketegasan ya. Ace of Fire, Ace of Wands, karena itu akan berpengaruh ya ke energi kamu. Four of Earth, Security. Jadi yang akan berkembang di sini kemungkinan adalah dari sisi kreativitas atau secara spesifik mungkin usaha atau pekerjaan kamu gitu ya akan berkembang. Kuncinya adalah kamu harus tegas, bisa mengambil keputusan yang benar, yang tepat gitu ya. Dan di sini juga ya, security di sini memang bisa dua hal sih. Apakah kamu itu perlu mengencangkan ikat pinggang, dalam arti itu berhemat gitu ya. Dalam beberapa waktu ke depan sebaiknya kamu berhemat atau bijak ya dalam mengelola keuangan kamu. Tapi di sisi lain ya, yang aku rasakan Leo ini seperti akan mendapatkan rezeki. Nah, rezeki itu bisa aja kan ya, bukan hanya dari hasil usaha atau penjualan misalnya gitu ya kalau di usaha kamu, atau gaji kalau di pekerjaan, tapi dari hasil kamu berhemat. Ibaratnya tuh kalau misalkan selama ini gitu ya, pendapatan kamu misalnya 10, kemudian kamu pengeluarannya itu biasanya antara 5 sampai 8. Nah, kamu berhemat kan? Dan ketika berhemat, kamu pengeluarannya kan berkurang. Nah, itu bisa dibilang ya, kelebihan dari atau sisa gitu ya, yang masih ada dari penghasilan kamu, itu bisa juga kan menjadi suatu rezeki yang kemungkinan nanti akan bertambah juga. Bagaimana caranya kamu membuat rezeki itu bertambah? Apakah itu diinvest gitu ya, ditabung, atau bagaimanapun caranya gitu ya. Jadi tidak semuanya dikeluarkan, tidak semuanya kamu belanjakan kayak gitu. Yang aku lihat sih di sini kalau untuk pekerjaan gitu ya, sebenarnya cukup bagus ya. Intinya kamu harus mempertahankan apa yang sudah kamu usahakan ya di pekerjaan, atau kalau kamu ada ide-ide juga ya, di sini kamu perlu mempertahankan ide kamu, perlu memberi batasan yang tegas gitu ya. Jangan sampai orang lain mencuri ide kamu. Kalaupun tidak mencuri gitu ya, jangan sampai orang lain itu seperti mengakui gitu ya bahwa porsinya dia yang lebih besar. Karena di sini yang aku lihat sebenarnya awal mulanya itu kan dari kamu gitu ya, pencetus idenya kamu. Nah, jangan sampai mereka mengambil kreditnya dan melupakan kamu gitu ya. Kemudian yang aku lihat juga dari sisi penghasilan gitu ya, selain dari berhemat tadi, memang sebaiknya sudah memulai untuk berinvestasi. Nah, di sini aku
bukan hanya menyarankan investasi secara materi gitu ya, tapi secara non materi juga. Nah, investasi itu kan bisa berupa seperti amal kita gitu ya kalau secara spiritual. Di sini aku melihat ada juga investasi di pemikiran. Ya, menyangkut ide-ide juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu itu sebagai contoh gitu ya, kamu punya ide atau pemikiran dan itu seperti ingin memulai sesuatu gitu ya, kamu simpan ide itu atau kamu dokumentasikan kayak gitu, kamu catat dulu ya sebelum kamu launching, sebelum kamu cerita atau sebelum kamu sharing ya. Apakah itu brainstorming, apakah kamu ngobrol sama mentor kamu, sebaiknya sih didokumentasikan dulu, dicatat sedetail mungkin ya, disimpan serapi mungkin, karena itu akan berguna ya ke depannya supaya kamu itu punya bukti. Jadi kalau yang tadi ya menyangkut orang yang mungkin dia itu sebenarnya bukan mau mencuri ide, tapi ketika ide itu sudah diterima gitu ya, sudah jalan, sudah menjadi suatu proyek, kelihatannya orang itu akan seperti mengambil porsi yang lebih besar. Nah, hindari seperti itu gitu ya. Jadi perkembangannya itu supaya kamu yang lebih uh, sesuai porsinya lah, istilahnya seperti itu. Jangan sampai porsi kamu diambil oleh orang lain. Nah, yang aku lihat sih ide-ide atau pemikiran kamu itu akan berkembang terus gitu ya. Makanya jangan males untuk mendokumentasikannya, untuk mencatatnya kayak gitu. Karena terkadang ya ide itu kan nggak langsung full gitu ya. Jadi separoh-separoh gitu ya, sepotong-sepotong gitu. Nah, kalau tidak didokumentasikan kan khawatir nanti ada yang ketinggalan atau ada yang lupa. Atau nanti akan ada yang diakui oleh orang lain gitu ya. Bisa seperti itu juga. Tapi kalau kamu menyimpannya gitu ya, dan kamu ada datanya, maka nanti ketika ada suatu hal gitu ya, ada yang perlu disampaikan, kamu bisa menyampaikan secara keseluruhan. Kayak gitu sih yang aku lihat. Terus di sini kalau untuk percintaan ya, ini kita masuk ke percintaan. Yang aku lihat kamu itu perlu tegas. Bagi yang sedang berpasangan atau dalam hubungan yang complicated, di sini diperlukan ketegasan, tapi ketegasannya itu menggunakan sisi feminin. Karena aku melihat di sini ada Mother of Air. Ketegasannya juga harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan ya sudah gitu ya. Tidak perlu diusahakan terus gitu. Yang aku lihat di sini kamu masih terus aja gitu ya mau mengusahakan, meskipun sebenarnya ini bisa dibilang jalan di tempat sih ya. Kalau misalkan kamu masih terus mengusahakan dengan orang yang salah. Nah, jadi untuk percintaan di sini aku bisa melihat beberapa poin gitu ya. Yang berkembang adalah kemampuan kamu untuk bersikap tegas gitu ya. Kalau kamu tidak bisa bersikap tegas, maka tidak akan ada perkembangan. Nah, yang aku lihat di sini, meskipun kamu itu berusaha ya, meskipun masih ada sparks, masih ada rasa atau ada cinta yang membara, apapun istilahnya, tapi yang aku lihat di sini tidak cukup ya. Tidak cukup untuk bisa berlanjut ke arah yang lebih serius. Ada salah satu pihak yang terlalu posesif ya, yang aku rasakan seperti itu. Bisa kamu atau bisa orang itu ya yang sedang berdealing sama kamu, dan itu tidak baik. Itu perlu diperbaiki dulu ya kalau masih mau berlanjut dengan orang tersebut gitu ya. Kalau yang masih single, di sini yang aku lihat adalah kamu akan tertarik dengan seseorang gitu ya, yang kelihatannya orangnya tuh sharp gitu ya. Mungkin dia bukan tipe kamu, tapi dia charming dalam
keunikannya sendiri gitu ya. Jadi bukan charming yang seperti artis Hollywood atau seperti Miss Universe, seperti putri-putri, bukan. Tapi orang ini charming karena dia itu punya prinsip, orangnya cerdas, orangnya juga bersemangat gitu ya. Orangnya itu senang untuk mencoba hal-hal baru, dan orangnya ini kiper ya. Dia itu kalau sudah punya hubungan, dia bisa mempertahankan hubungan itu dengan baik. Meskipun kelihatannya ya, kalau dari luar gitu ya, kalau belum kenal deket, orangnya ini kayak yang susah dipegang kayak gitu ya. Orangnya tuh aktif, orangnya itu juga ya bisa dibilang flirty juga sih gitu ya. Mirip-mirip sama Leo orangnya, tapi aku merasakan ini dari air sign. Aquarius, Libra, sama apa satu lagi aku lupa air sign. Yang aku lihat sih dari situ gitu ya. Jadi Gemini. Ya, Gemini. Kemungkinannya dari zodiak-zodiak itu ya yang menarik perhatian Leo. Kemudian bisa saja Leo ini tertarik dengan sesama fire signs. Tapi yang aku rasakan ya, akan lebih cocok ya, atau perkembangannya itu ya, yang lebih berkembang dengan air signs. Kemudian ada kemungkinan di sini hanya sedikit sih ya. Mungkin ada yang sudah punya pasangan, nah harus berhati-hati ya. Jadi kamu jangan sampai nanti gigit jari mendekati orang yang sudah punya pasangan. Seperti itu. So overall gitu ya, perkembangannya ini sebenarnya ada di diri kamu ya. Kuncinya di kamu. Semuanya itu sudah ada gitu ya. Tinggal bagaimana kamu bersikap. Kalau kamu bisa bersikap tegas itu tadi gitu ya. Terus yang kalau terkait keuangan, berhemat atau berinvestasi di tempat yang tepat kayak gitu, itu kemungkinan akan berkembang. Kalau di sini aku masih melihat dan merasakan energi yang stuck. Meskipun di sini sebenarnya ya, ibaratnya tuh kalau korek api ya tinggal dinyalakan aja, itu langsung nyala. Nah, jadi untuk Leo ya bisa dibilang perkembangannya itu perlu kamu awali gitu ya, perlu kamu inisiasi. Kalau seputar ide pekerjaan bisnis itu kamu mulai dengan mendokumentasikan ya ide-ide kamu, menyimpannya dengan baik gitu ya. Kalau di percintaan ya itu tadi ya, kalau misalkan sudah tidak bisa dilanjutkan ya sudah gitu ya. Biarkanlah ini adalah korek terakhir, api terakhir kayak gitu. Lebih baik menstabilkan diri dulu gitu ya. Karena yang aku lihat kalau kamu berhubungan dengan orang yang salah, maka kamunya jadi nggak stabil. Yang aku lihat seperti itu. Dan bagi yang sedang mencari, ini ada kelihatannya dari air signs gitu ya, dan sebagian ada fire signs dengan earth sign, tapi aku lebih melihatnya di air signs gitu. Kemudian kedepannya gitu ya, sebenarnya ini Four of Earth, security. Kamu akan bisa mencapai ini ya. Jadi perkembangannya itu akan mengarah ke sini. Cuma berhati-hati di Ace of Fire ini. Jangan sampai kamu menyalakan lilin ya yang salah gitu ya. Menyalakan korek terus terbuang percuma gitu apinya. Oke? So, semoga membantu untuk zodiak Leo. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care. Aduh, aku lupa. Tadi itu belum tarik oracle advice. Nah, ini bonus ya bagi yang menonton sampai selesai. Jadi, kebagian nih oracle advice-nya. Oke, kita lihat ya. Yang akan berkembang untuk zodiak Leo. Ada advice apa atau ada clue untuk Leo di bulan ini? Oke.
Raven, wise woman, a change is coming. Ya, yang aku rasakan ini ada kaitannya dengan ini ya, kartu Mother of Air. Dan yang aku lihat ya, kalau hubungannya itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya inilah tandanya gitu ya. Kamu perlu bersikap wise, tapi nggak terlalu saklek gitu ya, tegas, tapi bukan yang keras kayak gitu. Putuskan saja gitu ya. Jadi apapun itu ya. Dan aku melihat ya, sebagian dari Leo ini sepertinya sudah mendapatkan firasat sih. Sudah mendapatkan firasat meskipun karena pikirannya itu masih berkabut gitu ya, masih belum clear, masih belum ada kejelasan. Jadi ya masih belum bisa mengambil keputusan. Tapi kelihatannya once you made a decision, kamu sudah mengambil keputusan gitu ya, kelihatannya kamu itu akan lebih stabil. Dan intinya tuh kamu tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang energi. Energi kamu itu bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih membuat kamu itu stabil. Dan itu adalah tujuan dari perkembangan gitu ya. Perkembangan ini harus membawa kestabilan dalam hidup kamu. Oke? So, semoga ini membantu. Sampai di sini dulu untuk Leo. See you and take care.